Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Maulelo, NIM L13122183. Pada hari ini, saya ingin menjelaskan beberapa hal penting mengenai individu dan sosial. Kita akan mempelajari tentang pengertian manusia sebagai makhluk individu dan sosial, kedudukannya, karakteristik dan ciri-ciri, serta peran dan contohnya. Yang pertama, pengertian manusia sebagai makhluk individu. Kata individu berasal dari kata individera, yang berarti tidak dapat dipisahkan antara aspek jasmani dan rohani. Dalam bahasa Latin biasanya juga dikenal individuum, yang mempunyai makna yang tidak terbagi. Pengertian manusia sebagai makhluk sosial adalah makhluk yang berinteraksi dengan sesamanya, memiliki arti bahwa manusia membutuhkan manusia lain dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Manusia tidak dapat menjalankan kehidupannya sendiri. Dalam pengertian ini, ada yang namanya faktor fenotip dan faktor genotip. Faktor genotip adalah faktor di mana seseorang pembawaannya sejak lahir, sedangkan fenotip di mana seseorang itu hidup di lingkungan atau bisa dibilang karena faktor lingkungan itu sendiri. Kedudukan manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu diartikan sebagai person atau perseorangan, atau sebagai diri pribadi. Sebagai diri pribadi merupakan makhluk yang diciptakan secara sempurna oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai makhluk individu, manusia selalu berada di tengah-tengah kelompok individu lainnya. Manusia sebagai makhluk individu memerlukan lingkungan yang akan membentuk atau mematangkan pembentukan pribadinya. Hakikat manusia sebagai makhluk sosial dan politik akan membentuk hukum dan mendirikan kaidah perilaku serta bekerja sama dalam kelompok yang lebih besar. Kerjasama tersebut merupakan syarat untuk kehidupan dalam bermasyarakat untuk saling membantu. Karakteristik manusia sebagai makhluk individu. Yang pertama itu, setiap insan yang dilahirkan tentunya mempunyai pribadi yang berbeda-beda atau menjadi dirinya sendiri, sekalipun sanak kembar. Itulah uniknya manusia, karena dengan adanya individualitas, setiap orang memiliki kehendak, perasaan, cita-cita, kecenderungan, semangat, dan daya tahan yang berbeda. Kesanggupan untuk memikul tanggung jawab sendiri merupakan ciri yang sangat esensial dari adanya individualitas pada diri setiap insan. Karakteristik tersebut mencakupi seperti keinginan untuk bersosialisasi dengan seseorang, memiliki perasaan yang cepat tersentuh, seperti itu. Karakteristik manusia sebagai makhluk sosial. Yang pertama, manusia sebagai makhluk sosial memiliki unsur-unsur keharusan biologis seperti dorongan untuk makan, dorongan untuk mempertahankan diri, dan dorongan untuk melangsungkan jenis. Seperti dari tahap ini tersebut menggambarkan bagaimana individu dalam perkembangannya sebagai seorang makhluk sosial. Di antara individu merupakan satu komponen yang saling ketergantungan dan membutuhkan. Seperti kita membutuhkan seseorang untuk melangsungkan jenis seperti pernikahan, melangsungkan perkawinan, untuk berkembang, memiliki anak. Nah, seperti itu. Terus dorongan untuk makan, seperti keinginan kita untuk makan di setiap saat, begitu. Oke, lanjut. Ciri-ciri manusia sebagai makhluk individu. Yang pertama itu mandiri. Manusia mempunyai sifat mandiri yang mampu mengelola segala hal sendiri tanpa bantuan orang lain. Melakukan segala hal dengan kemampuan sendiri, baik kegiatan sehari-hari maupun dalam penyelesaian sesuatu. Hal tersebut turut membentuk manusia dalam makhluk individu. Memiliki berbagai potensi.
Manusia sebagai makhluk individu memiliki berbagai potensi dalam dirinya, potensi yang akan berkembang jika disertai dengan pendidikan. Potensi yang akan berkembang jika disertai dengan pendidikan. Melalui pendidikan, manusia dapat mengenali dan mengoptimalkan segala potensi yang ada pada dirinya. Yang ketiga, sifat dan karakter. Ciri-ciri individu hanya mudah dikenali dengan ciri-ciri fisik. Orang juga berbeda dalam fisik, karakter, temperamen, atau beberapa hal yang bersifat sabar, periang, cerewet, dan sebaliknya. Dari contoh-contoh tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa ada beberapa orang yang memiliki ciri sifat mandiri, dan ada beberapa orang yang memiliki berbagai potensi, tapi belum bisa dikembangkan karena belum terbiasa dengan masyarakat sekitarnya. Berbeda dengan ciri-ciri makhluk individu lainnya, seperti sifat yang berbeda, sifat karakternya berbeda. Setiap orang mempunyai karakter, temperamen yang berbeda-beda. Dari situ kita bisa melihat manusia tersebut memiliki ciri individu atau sosial. Seperti itu. Ciri-ciri manusia sebagai makhluk sosial, yaitu secara naluri, manusia saling tolong-menolong, setia kawan, toleransi, serta simpati dan empati terhadap sesamanya. Hal ini membentuk masyarakat yang harmonis, rukun, baik hingga timbul norma, etika, dan kesopan santunan yang dianut masyarakat. Ciri-cirinya adalah manusia tidak dapat hidup sendiri, manusia memiliki kebutuhan sosial yang perlu interaksikan dengan orang lain. Yang ketiga, manusia dapat mengembangkan potensinya di tengah-tengah manusia lainnya, seperti memiliki potensi dalam berbagai bidang, tapi di dalam lingkupnya belum bisa berkembang, tapi di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah lingkungannya, itu bisa berkembang. Seperti itu, manusia tidak dapat hidup sendiri. Tidak dipungkiri memang manusia memiliki ciri khas untuk ingin hidup dengan lawan jenis atau keinginan untuk berinteraksi dengan seseorang. Itu lawan jenis ataupun sesama jenis, seperti itu. Manusia memiliki kebutuhan sosial, ya. Manusia sangat membutuhkan kebutuhan sosialnya seperti membutuhkan makanan, minuman, serta kebutuhan lainnya. Peran manusia sebagai makhluk individu. Sebagai makhluk individu, manusia berperan untuk mewujudkan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, menjaga dan mempertahankan harkat dan martabatnya. Yang kedua, ada mengupayakan terpenuhnya hak-hak dasarnya sebagai manusia. Yang ketiga, ada merealisasikan segenap potensi diri baik jasmani maupun rohani. Yang keempat, memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan hidupnya. Peran manusia sebagai makhluk sosial. Saling bekerja sama yang baik antara satu sama lain demi kelangsungan hidup manusia, mampu mengembangkan potensi dan kemampuan berkreasi dan menemukan inovasi yang tidak sama antara sesama, saling berkomunikasi atau berinteraksi yang baik antara satu sama lain. Dari pembahasan tersebut kita bisa mengenali bahwa perkembangan atau interaksi sesama itu sangat penting di di zaman sekarang. Berkomunikasi, berinteraksi itu bisa membantu kita dalam segala macam seperti pekerjaan, membantu kita dalam mengembangkan potensinya kita dalam segala potensi apapun itu kita bisa kembangkan di dalam bermasyarakat itu sendiri. Komunikasi juga sangat penting saat kita melakukan, saat kita mengembangkan potensinya kita. Contoh tindakan manusia sebagai makhluk sosial. Yang pertama, gotong royong atau saling membantu. Saling membantu yaitu kita saling tolong-menolong antar sesama tanpa melihat dia dari mana, asalnya dari mana, rasnya, ataupun sebagainya. Begitu. Terus yang kedua,
saling membantu tanpa pamrih, yaitu menolong seseorang tanpa meminta imbalan atau menerima sesuatu dari orang tersebut. Berperilaku sopan santun dalam lingkungan masyarakat, seperti saling menghormati yang lebih tua dari kita, saling menghargai seseorang, walaupun dia lebih tua atau lebih muda, kita saling menghargai tanpa harus melihat dia dari mana atau dia dari suku apa, seperti itu. Menghormati antar sesama, saling hormat seperti kita menghormati orang tua kita. Seperti itu kita juga menghormati seseorang. Jadi kita dihormati, maka orang tersebut akan menghormati kita. Seperti itu. Sekian presentasi saya pada hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.